Shalom jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang 1 hingga ke-5 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita semua masuk ke dalam rumah Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur, datang sujud dan menyembah kebaik-Nya yang kudus. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang baik, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap menjadi Allah kami yang setia. Oleh karena itu Tuhan, mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Ketika kami hidup dengan cara kami sendiri, ketika kami hidup dengan kehendak kami sendiri, ketika kami tidak mengutamakan kehendak Tuhan, ketika kami tidak taat kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk 1 minggu ke depan hidup terus dalam jalan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami belajar taat, belajar setia, belajar mencari kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kesehatan, berkat yang baru pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh menikmati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan kami boleh mendapat berkat rohani yang maksimal yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara seiman kami yang lain yang tidak bisa hadir. Mungkin karena mereka sedang lemah tubuh atau apapun kondisinya. Atau yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan mereka. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Bapa kepada kita teramat besar yang telah dibuktikan melalui karya agung di atas Bukit Kalvari, mengucur darah anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang kudus dan mulia mengalir
membasuh, dan menyucikan dosa setiap umat manusia. Pengorbanannya di atas kayu salib telah mengubah dan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasih-Nya selalu ada bagi kita. Mari datang dengan hati menyembah dan bersyukur atas kasih-Nya. Bersama kita naikkan pujian, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Dia berikan anak-Nya yang tunggal untuk menebus, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus. Mari kita pujikan sekali lagi dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya sembuhkan lukaku, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita ada dan hidup sebagaimana kita ada pada saat ini, itu hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Kasih dan anugerah-Nya yang telah melimpah, telah melayakkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Perbuatan ajaib-Nya telah membuktikan bahwa kita sungguh berharga di mata Tuhan. Tak ada Allah lain seperti Allah kita. Mari sekali lagi kita mau angkat hati kita, bersyukur atas anugerah-Nya yang mempesona. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Sama-sama kita pujikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita pujikan Berharga di matamu, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ya benar Tuhan. Tuhan kita telah membuat kita sungguh berharga di matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya penginjil Elisa Budiarti. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bersama kita menaikkan pujian, Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Mari kita pujikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, ya Kau Tuhan, selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak, kami rindu untuk belajar mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan salah satu wujud dari kasih kami kepadamu adalah kami rindu untuk mendengarkan Engkau. Kami rindu untuk memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan kami rindu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu saat ini tiba untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami tidak selalu hadir dalam keadaan siap, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang menyiapkan kami untuk bisa mendengar, bisa berkonsentrasi, dan bisa menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kami, bahkan melakukannya setiap hari dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini, menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat yang Engkau kasihi. Kami menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap buat mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kembali boleh melayani di Elion Rungkut. Berjumpa dengan jemaat yang mungkin sudah lama ya tidak ketemu. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tadi pagi ibadah satu lampu mati ya beberapa waktu, tapi kemudian lampu menyala kembali dan hingga saat ini lampu masih menyala. Mengucap syukur untuk itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita hal yang paling penting adalah ketika kita masih punya pengharapan dalam segala keadaan. Jadi ketika kita menghadapi apapun, kita tahu di dunia ini kita tidak terlepas dari segala pergumulan, tidak terlepas dari segala masalah, ya, tidak terlepas dari keadaan yang mungkin kita tidak inginkan. Tapi yang penting adalah ketika kita terus masih punya pengharapan di dalam hidup ini. Dan itu penting sekali. Orang yang walaupun hidupnya enak, hidupnya nyaman, kalau hidupnya sudah tidak punya pengharapan juga sia-sia gitu ya. Saya pernah dulu besuk ke seorang ibu yang usianya sudah cukup lanjut. Ya, dia kemudian bilang, saya sekarang sudah tidak ingin apa-apa lagi gitu ya. Rasanya anak-anak sudah jadi semua, sudah menikah, sudah memiliki pekerjaan yang baik.
Tapi kemudian dia katakan suami saya juga sudah pulang ke sorga, saya melihat semua sibuk ya, sehingga rasanya gak ada gunanya, saya gak punya apa-apa lagi di dunia ini yang harus saya lakukan. Ya, saya pengen segera tinggalkan dunia ini. Ada sesuatu kondisi di mana rasanya dia tidak punya pengharapan lagi untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kadang padahal hidupnya baik-baik saja, begitu ya. Ada orang yang juga bergumul karena penyakit, karena kesulitan hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun, dan kondisi semakin sulit, akibatnya orang tidak punya pengharapan lagi ya. Orang-orang yang ditemukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam hidup ini, gitu ya. Nah, saya pernah membaca satu penelitian tentang di sebuah laboratorium itu dibuat satu akuarium yang sangat besar, dan di akuarium itu ditaruh seekor ikan yang besar yang makanannya adalah ikan-ikan kecil ya. Jadi ikan yang besar makanannya ikan-ikan kecil. Kemudian ikan besar itu tidak diberi makan beberapa hari, setelah itu ditaruh di dalam akuarium itu, lalu dikasih kaca pembatas. Kaca pembatasnya itu bening, transparan, sehingga ikan besar itu bisa lihat yang dibalik ya, dibalik kaca itu. Lalu dibalik kaca itu dimasukkan ikan-ikan kecil makanannya. Ikan besar ini lapar, dia lihat makanannya itu ikan kecil yang meliuk-liuk gitu ya. Dia berusaha untuk menangkap ya, mau menyantap makanan ikan itu yang dia begitu kelaparan, dia begitu menginginkan. Tapi setiap kali dia mau menyantap, terbentur oleh kaca itu ya, kaca pembatas yang bening. Dia mau coba lagi, terbentur lagi. Dia mau coba lagi, dia terbentur terus seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan itu kelelahan. Dari semangat ingin menangkap ikan kecil itu sampai kemudian tidak semangat, tidak punya pengharapan lagi untuk makanan yang akan dia makan itu. Setelah beberapa lama didiamkan, ikan itu mulai diam gitu ya, pasif sekali. Setelah ikan itu diam, kaca itu diangkat, Bapak Ibu, ditarik sehingga tidak ada pembatas lagi. Ikan kecil itu mulai meliuk-liuk dan bahkan masuk ke area ikan besar itu. Ada yang duduk di hidungnya, ada yang duduk di badannya, di kepalanya. Tapi anehnya ikan besar ini tidak bergerak. Harusnya kan, nah sekarang kaca pembatasnya sudah ditarik nih ya, sudah tidak ada penghalang lagi. Ikan-ikan kecil yang menjadi makanan saya harusnya sudah dengan mudah saya tangkap gitu ya. Tetapi ternyata ikan besar ini sudah diam saja. Ya dia diam, ikan itu meliuk-liuk nempel di badannya kayak bercanda gitu ya, mengganggu. Dia diam, tidak dia tangkap, dia diam. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa seperti itu? Karena ikan itu sudah nggak punya pengharapan. Capek dia beberapa waktu yang lalu itu berharap ya, ketika dia lihat ikan yang menjadi makanannya, dia mau tangkap nggak bisa karena ada kaca pembatas. Tapi ketika dia coba nggak bisa terus, pengharapannya dari semangat hilang, lalu pengharapannya hilang, ditarik kaca pembatasnya, ikannya mendekati, ikan kecil mendekati pun, dia sudah nggak punya harapan lagi, dia diam aja. Padahal ikan itu jelas dengan sangat mudah untuk dia tangkap, untuk dia makan, ada yang nempel di atas mulutnya, ya tapi dia tidak menangkap lagi karena dia sudah tidak punya pengharapan. Yang paling berbahaya dalam hidup kita ketika kita sudah tidak punya pengharapan apa-apa lagi dalam hidup kita. Itu yang paling berbahaya. Nah Bapak Ibu, ini pun yang terjadi pada kisah yang akan kita baca tentang seorang yang sudah lumpuh 38 tahun. Dan dia menunggu di kolam Bethesda untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. Saya mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 15. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Saya ajak kita baca secara berbalasan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 15. Mari kita menyiapkan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kita baca bersama. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini ya mungkin ini kisah yang sudah tidak asing lagi, sangat dipahami, sangat bisa dimengerti gitu ya. Kenapa orang lumpuh ini jadi kemudian terasa sekali hilang pengharapan. Dia sudah 38 tahun sakit lumpuh gitu ya. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat dari umur berapa dia ditaruh di kolam Bethesda itu gitu di pinggirnya ya, untuk kemudian menunggu mujizat yang dikatakan kalau air di kolam itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, lalu orang yang pertama turun setelah air itu bergoncang, orang itu akan sembuh. Masalahnya orang ini lumpuh ya, kalaupun airnya bergoncang, siapa yang akan menurunkannya? Itu pertanyaan dia juga gitu kan. Kemudian kapan malaikat Tuhan itu akan turun? Itu tidak tahu. Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Orang ini biasa dibawa ya, dibawa oleh entah keluarganya, orang temannya pagi-pagi ke kolam Bethesda di pinggir. Ya kemudian setelah itu dia setelah nunggu nggak ada hasil pulang lagi ya, besoknya ditaruh lagi, mungkin seperti itu melelahkan. Itu menimbulkan orang itu hilang pengharapan ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada dia dan bertanya kepada dia di ayat yang ke-6b, "Maukah engkau sembuh?" Ya, kalau kita sakit ada yang tanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban kita apa? Jemaat, mau gitu ya. Nah, itu jawaban yang jelas, singkat, padat dan tepat gitu ya. Tetapi jawaban orang ini beda. Dia jawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bapak Ibu, jawabannya nyambung enggak? Enggak nyambung ya. Tuhan cuma tanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya tadi jemaat Elion Rungkut imannya luar biasa, mau gitu ya. Ini jawabannya panjang. Tuhan lo enggak nuntut jawaban panjang. Tuhan cuma mau kamu jawab mau atau tidak. Nah, jawabannya seperti itu, "Tuhan, aku tidak bisa turun ke dalam kolam itu ya, karena tidak ada yang menurunkan aku apabila airnya mulai goncang ya, sementara aku ya," dia berusaha untuk turun, orang lain sudah turun terlebih dahulu. Ini jawaban orang yang putus asa, orang yang tidak ada pengharapan. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini selalu ada satu hal yang terjadi dalam hidup kita ya, entah kita punya pergumulan apapun ya, pergumulan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, selagi kita ada di dunia ini selalu ada masalah ya. Kalau kita mau nggak ada masalah ketika kita sudah pulang ke sorga ya, bahkan anak-anak remaja, anak-anak muda yang masih kuliah pun punya masalah tersendiri, anak-anak sekolah bahkan SD, SMP, anak TK pun punya masalah sendiri, semua orang punya masalah seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar, seperti yang saya katakan di awal, dalam hidup kita ketika kita punya masalah, mari kita belajar terus punya pengharapan di dalam Tuhan ya.
Kita harus yang pertama kita mau belajar, kita harus mau menerima uluran tangan Tuhan. Untuk bisa punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mau menerima uluran tangan Tuhan. Kita harus mau menerima pertolongan Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah hati yang siap menerima kebaikan Tuhan. Tema kita hati yang siap menerima kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu mudah nggak? Saudara-saudara mudah menerima kebaikan Tuhan? Tidak semudah itu, ya. Karena apa? Karena seringkali orang tidak siap menerima kebaikan Tuhan. Contohnya orang yang lumpuh tadi ya. Tuhan Yesus jelas datang di antara semua orang yang sakit, lumpuh, buta, semua. Tuhan datang khusus kepada dia. Ya, dan kemudian Tuhan langsung tanya kepada dia. Tuhan gak basa-basi ngomong kanan kiri dulu, ngalor ngidul, baru kemudian bilang, jadi inti dari kata-kata saya, mau gak kamu sembuh? Tidak, Tuhan langsung ngomong, maukah engkau sembuh? Tapi jawaban dia, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam air kalau air bergoncang, sementara kalau aku mau turun orang sudah turun terlebih dahulu, ya. Jadi ternyata tidak mudah untuk seseorang menerima kebaikan Tuhan. Ada kalanya orang tidak siap. Kenapa orang tidak siap? Karena seringkali orang tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Apa yang membuat orang lumpuh ini jawabnya nggak nyambung? Ya, Tuhan tanya mau kau sembuh, dia jawabnya yang lain. Kenapa? Karena orang lumpuh itu masih menaruh pengharapannya kepada air di dalam kolam Bethesda itu. Dia tidak tahu bahwa sang penyembuh sejati itu datang khusus langsung kepada dia. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali ketika Tuhan datang mau menolong kita masih menaruh harapan kepada ini, kepada itu, gitu ya. Mungkin kalau orang sakit taruh harapannya ke dokter, dengar ada dokter pintar bisa nyembuhin, ya. Taruh pengharapannya ke ini. Ada orang yang menaruh pengharapannya ketika usia kita semakin lanjut, kita menaruh pengharapan masa tua kita kepada anak-anak kita yang sudah sukses, gitu ya. Ada orang yang menaruh harapannya kepada dirinya sendiri. Anak-anak muda seringkali menaruh harapannya kepada dirinya sendiri. Saya pintar, saya punya kemampuan, ya. Saya punya masa depan yang cerah, saya mampu hidup dengan kekuatan dan kepandaian saya sendiri. Nah, hari ini kita diajar kalau kita hidup kita harus mau menerima uluran tangan Tuhan, dan artinya kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, jangan taruh pengharapan kepada yang lain, taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Ya, jadi Tuhan tidak mengizinkan kita menaruh pengharapan, Tuhan nggak mau kita menggandoli yang lain selain kepada Tuhan. Jelas Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, Tuhan tidak bilang, ya kasihan ya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia. Tidak, Tuhan jelas bilang itu terkutuk kalau mengandalkan manusia. Nah, hari ini kita belajar dari orang yang lumpuh itu ya. Ketika Tuhan jelas mau menolong, dia yang masih punya pengharapan di tempat yang lain, yaitu di air itu, menjawabnya jadi keliru. Tuhan, maukah engkau sembuh? Tuhan, airnya tidak bergoncang. Kalau air bergoncang siapa yang menurunkan? Jadi dia kelihatan bingung sendiri. Ya, hari ini kita belajar. Mari kita harus mau menerima uluran tangan Tuhan dalam segala keadaan. Dan itu tandanya ialah ketika kita benar-benar mau bergantung kepada Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Yang kedua, kita belajar kita harus percaya Tuhan mau dan bisa memulihkan hidup kita. Kita harus percaya, itu yang penting ya Bapak Ibu, saudara-saudara, harus percaya Tuhan mau dan bisa memulihkan hidup kita. Ketika kita didoakan ya, ketika kita hadapi masalah, hadapi pergumulan, kemudian ada hamba Tuhan, ada rekan, teman satu grup KTB, teman segereja mendoakan, orang kalau didoain biasanya bagaimana? Senang ya? Kemudian jawabnya apa? Ketika didoakan misalnya Tuhan sembuhkan sakit penyakit ini, kita jawab amin. Amin gitu ya. Selesai puji Tuhan, terima kasih. Tapi belum tentu hatinya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mau dan mampu memulihkan. Ada orang mulai ragu. Bisa enggak ya? Tuhan mau enggak ya? Nah, itu yang kemudian membuat hati kita bercabang ya. Tadi yang poin pertama saya katakan, yang jadikan Tuhan pusat utamanya, hanya percaya kepada Tuhan. Sehingga hanya mau menerima saja kepada Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Nah, mau menerima itu harus hatinya percaya dengan sungguh-sungguh, jangan bercabang ke yang lain-lain. Ya, saya pernah berkunjung bersama dengan tim besuk ya, waktu melayani di gereja, mengunjungi jemaat yang sakit
Ya, kemudian ada beberapa jemaat sakit di rumah sakit kami kunjungi, terus ada satu tim besok saya bilang, Bu mau nggak ngunjungi saudara saya? Ya, dia gereja lain, Kristen juga, orang Kristen juga tapi gereja lain, kebetulan di rumah sakit ini, bolehkah habis mengunjungi seluruh jemaat kita ngunjungin ya AI saya ini? Oh boleh, saya bilang kita doain. Oke. Setelah mengunjungi jemaat yang sudah didaftar di rumah sakit itu, kami mengunjungi AI ini. AI ini sakit kanker stadium akhir ya. Kemudian ketika kami kunjungi memang kelihatan sudah badannya sudah melemah ya, sudah kelihatan sakitnya berat. Ketika saya pegang tangannya saya bilang, Ai maukah percaya bahwa Tuhan itu selalu tidak pernah tinggalkan, Tuhan itu menolong dan maukah didoakan? Oh mau. Dengan suaranya lemah tapi kelihatan semangat dia bilang, saya mau didoain. Saya mau didoain siapa saja. Yang penting saya sembuh. Ibu dari gereja lain saya mau didoain. Yang lalu ada orang dari Klenteng datang, saya juga mau didoain. Dibawain air abu yang sudah didoakan. Terus ada kata-katanya sebelum minum itu harus keluar mengucapkan apa, saya mau. Ada orang pinter dari mana, dari kota mana datang, saya mau. Mau didoain siapa aja saya mau, yang penting saya sembuh. Itu kalimat itu betul enggak Bapak Ibu? Satu keyakinan yang betul enggak? Saya mau didoain siapa saja. Mau agama apapun saya mau cara apapun saya mau, yang penting saya sembuh. Betul tidak Bapak Ibu? Di dalam Tuhan kita hanya percaya bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi jangan saya maulah didoain ini, datang ke orang pinter ini ya. Hati-hati dengan kondisi sekarang ya. Ketika orang bilang nggak apa-apa, kamu kan orang Kristen toh, percaya Tuhan Yesus nggak apa-apa. Tapi saya juga mau doain kamu ya. Kamu doa pakai caramu, saya doa pakai cara saya. Ya, kamu doa ngomong ke Tuhan Yesus, saya punya jampi-jampi sendiri, saya semburin jampi-jampi sendiri, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu beriman. Boleh begitu Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya tidak. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita dalam diri Tuhan Yesus mau dan bisa memulihkan hidup kita, bukan yang lain. Ya, tidak digabung. Ya, nggak apa-apa toh digabung, minta ke Tuhan Yesus, minta ke yang lain dulu, siapa tahu nanti yang nyembuhin siapa, tidak. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, itu yang harus kita pegang ya. Tuhan Yesus datang di sana kepada orang itu, tidak ada orang yang lain yang datang lagi. Gitu ya. Tidak ada yang orang yang di sini tidak bilang, oh ya yang lalu sudah pernah ada yang datang Tuhan Yesus, tidak. Jelas hanya Tuhan Yesus diceritakan di sini yang datang. Dan hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, maukah engkau sembuh? Ya, jadi jangan sampai ada keraguan ya. Jangan sampai kemudian karena keraguan itu pikiran kita bercabang kemana-mana. Ya, kemudian jangan sampai karena ada keraguan kita mulai ragu-ragu. Saya bisa nggak ya? Tuhan, saya sudah doa Tuhan sembuhin nggak ya? Mungkin dia tidak cabang ke kepercayaan yang lain. Tapi ketika kita didoakan, walaupun doa kita mulai tetap, aduh Tuhan bisa sembuh nggak? Sakit saya berat loh. Ya doa sakit saya begini loh, kayaknya nggak bisa. Ini gini, jadi ada keraguan, masalah rumah tangga saya berat loh, nggak ada yang bisa menolong loh. Jadi ya nggak apa-apa lah didoain. Saya mau aja terima doa, tapi bisa nggak ya Tuhan nolong? Keraguan itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Keraguan itu yang bukan Tuhan mau, gitu. Yang Tuhan mau kesungguhannya dan itu terbukti dengan imannya. Bersyukur orang yang lumpuh tadi ketika Tuhan Yesus bilang kemudian bangunlah, angkatlah tilammu, apa yang dia lakukan? Awalnya kan dia bilang Tuhan tidak ada yang membawa saya ketika air tergoncang. Kalau saya sudah turun, orang lain sudah terlebih dahulu turun. Tapi yang luar biasa ketika Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, apa yang dilakukan? Dia menunjukkan imannya. Dia bangun, dia dengan imannya dia sembuh dan bangun mengangkat tilamnya. Itu wujud dari imannya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kita harus percaya Tuhan mau dan mampu menolong kita. Ya, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kita. Allah yang ketika kita awalnya ragu, Tuhan kita tidak langsung tinggalkan. Ya, ketika orang itu bilang, Tuhan maukah engkau sembuh? Tuhan gak ada yang angkat saya ke air itu loh. Kalau ada yang angkat pun, kalau saya berusaha sendiri pun, orang lain sudah mendahului. Tuhan kemudian tidak bilang, kamu nih gak punya iman. Udahlah, tak tinggal pergi. Saya cari orang lain saja yang bisa saya sembuhkan. Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah menyerah dengan orang ini. Dan Tuhan bilang, angkatlah, bangunlah dan angkatlah tilammu.
dan orang itu imannya bertumbuh lalu dia sembuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak menyerah dengan kita. Ya, saya yang lalu ada seorang yang bertanya kepada saya gitu ya. Dia mungkin punya masalah keluarga dan dia bilang, boleh nggak bercerai? Kalau saya punya keinginan bercerai itu dosa tidak? Ya saya katakan tentu tidak boleh, ya Tuhan tidak izinkan, orang yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia gitu ya. Dan itu dosa atau tidak? Saya katakan begini, ketika kamu sedang punya masalah, kamu sedang tertekan, timbul sesuatu di pikiran kamu, misalnya dia emosi marah dengan pasangannya, sudah bilang saya mau bercerai, ya jangan berpikir kemudian Tuhan langsung marah dan menghukum kamu, tidak. Ya datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan pengampunan Tuhan. Yang menjadi masalah, yang menjadi dosa adalah ketika kamu terus berkubang dalam kemarahan itu, tidak mau ditolong oleh Tuhan, tidak mau ditolong oleh siapapun, tidak mau berdamai, ya terus di situ sampai akhirnya bahkan kejadian benar bercerai, itu salah, itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika timbul tercetus, ya perasaan marah ingin bercerai, perasaan marah kecewa sama Tuhan. Awal-awal itu Tuhan tahu hati kita, ya seperti orang lumpuh ini, ketika Tuhan bilang maukah engkau sembuh, lalu kemudian orang itu bilang Tuhan nggak ada yang bawa saya ke kolam, gitu. Itu menunjukkan imannya, dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi ketika Tuhan terus ngomong kepada dia, bangunlah, angkat tilammu, kemudian imannya dibangkitkan, dia bisa mengangkat tilam itu dan dia sembuh, gitu ya. Saudara, Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ya, jadi ketika kita kadang-kala mungkin kurang percaya, kembali datang kepada Tuhan, mohon Tuhan tolong beri saya kepercayaan. Ya, dan mohon Tuhan yang memulihkan. Yang utama itu bukan kesembuhannya, yang utama itu bukan kepulihannya. Yang utama itu adalah ketika hati kita diubahkan dari tidak percaya jadi percaya. Hati kita itu diubahkan dari tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Hati kita diubahkan dari sudah putus asa menjadi semangat kembali, dan itu hanya karena satu alasan, karena kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang merubah orang itu adalah ketika dari dia tidak percaya Tuhan sanggup menolong menjadi Tuhan, dia percaya Tuhan menolong sehingga dia bangkit, dia angkat tilamnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin ada kalanya, ada masa ketika kita merasa, aduh masalah saya berat, Tuhan bisa gak ya? Mungkin ada masalahnya kita ragu-ragu. Ya, mungkin ada masanya kita merasa, aduh sakit saya berat. Aduh ada masanya mungkin masalah ekonomi saya ini tidak bisa terselesaikan. Bisa ada seperti itu, tapi kembali datang kepada Tuhan, minta ampun dan minta Tuhan kuatkan iman kita. Kembali datang percaya dan hanya mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain nyabang ke sana kemari, tidak, hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita benar-benar kembali datang, mohon Tuhan tolong, Tuhan akan pulihkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang berikutnya mari kita lihat poin yang berikutnya. Mari kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang menarik ya dari kisah ini, ketika orang itu sudah sembuh, apa yang dilakukan? Dia pergi, dia cerita ya. Orang-orang bingung, ini kok bawa-bawa ngangkat-ngangkat tilam, padahal hari Sabat ya. Hari Sabat pada masa itu nggak boleh ngangkat, yang ringan-ringan aja nggak boleh. Pokoknya nggak boleh kerja sama sekali. Yang dilakukan apa? Dia cerita, ada yang menyembuhkan saya. Ada yang menyembuhkan saya. Ya, walaupun dia nggak tahu siapa, mungkin dia saking bingungnya ya. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus lagi, kemudian dia cerita ke orang-orang ya, bahwa Tuhan Yesus ini yang menyembuhkan saya, orang ini yang menyembuhkan saya. Ya seperti itu. Bapak Ibu, ketika bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan itu sangat memberkati hidup orang lain dan sangat memberkati hidup kita juga, gitu ya. Saya teringat ketika anak saya dan beberapa temannya pengen besuk karena ada mamah dari salah satu temannya sakit kanker. Ya sudah sangat menderita sekali dengan sakit kankernya, ini stadium akhir, dan mereka anak-anak muda ini ingin besuk berkunjung ke sana. Ya, kemudian mereka mempersiapkan diri. Nanti yang nyanyi ini bawa gitar, lagunya ini, yang pertama ngomong ini, ngomongnya apa ya. Kemudian yang mendoakan siapa biar AI ini terhibur ya. Kemudian mereka semangat sekali, mereka doa dulu sebelum berangkat. Ya, ketika pulang dari besuk itu saya tanya ke anak saya, gimana? AI-nya senang dibesukin sama kamu, sama teman-teman. Dia bilang, loh yang menghibur itu malah AI-nya ke kami. Ya bukan kaminya yang menghibur. Ketika saya datang, teman-teman datang, AI-nya badannya sudah kurus mah, sudah rambutnya mulai botak ya karena kemoterapi.
tapi mukanya cerah sekali, bener ya. Itu jadi kesaksian buat anak-anak muda. Mukanya cerah ya mah, dan dia mulai cerita, sini Ai mau cerita. Ya, Ai ini sakit sudah stadium akhir, tapi Tuhan itu baik. Hal-hal kecil, ya bagaimana Tuhan menyiapkan dia ketemu dokter ini, dari nggak dapat kamar jadi dapat kamar yang baik, dia bisa istirahat. Apapun Ai itu cerita, dan dia bilang walaupun Ai belum sembuh, Ai percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Bahkan Ai-nya bilang, kalian mau doa? Sekarang doa buat Ai, habis itu Ai doain buat kalian. Ya, karena kalian kan masih anak muda kan, kalian harus punya iman, bergantung penuh sama Tuhan seperti Ai bergantung penuh sama Tuhan. Ya seperti itu, ya luar biasa, dia bilang Ai ini luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, mudah buat kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan kalau masalah kita sudah selesai, benar? Ya, kalau masalah kita sudah selesai gampang cerita, saya mau cerita loh, Tuhan itu luar biasa baik, saya kemarin punya masalah, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Tapi kalau masalah kita belum selesai tidak semudah itu, gitu ya. Kita masih nunggu-nunggu kok Tuhan belum sembuhkan, nunggu-nunggu Tuhan belum pulihkan kondisi ekonomi saya, nunggu-nunggu Tuhan belum pulihkan keluarga saya, tidak mudah untuk bersaksi. Tapi mari kita belajar. Dalam hidup kita mari ceritakan. Kita melatih diri kita untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan. Karena setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan yang baru. Belajar untuk menceritakan. Dari pengalaman saya melayani Tuhan, kalau ada orang ditanya mau bersaksi, ada yang jawab mau bersaksi apa ya, gitu ya. Pernah diberkati Tuhan? Pernah sih, tapi bingung mau ngomong apa. Saking banyaknya bingung. Ya aneh ya, saking banyaknya sebetulnya jadi harusnya makin banyak yang bisa kita saksikan ya. Tetapi saking banyaknya bingung. Ya mari belajar cerita kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya, bukan hanya untuk orang itu ya. Saya selalu diberkati setiap orang dengar orang cerita kesaksian tentang Tuhan, sesederhana apapun. Kesaksian bukan hanya sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, hal sederhana sekalipun ya. Yang lalu ada seorang ibu cerita, di rumah saya itu ada di pojok pintu tuh ada satu lubang, gitu ya, ada satu lubang. Keluar semut terus, itu ganggu banget gitu. Saya sudah kasih semprot baygon nggak bisa, saya kasih minyak tanah nggak bisa, keluar lagi semua. Terus saya ingat saya belum berdoa ya. Kemudian ketika dia semprot baygon lagi, dia berdoa dan hilang. Tadinya cuma disemprot nggak doa, nggak hilang. Semutnya muncul lagi. Begitu disemprot, didoain hilang. Kesannya sederhana ya, gitu ya. Bahkan ada temennya bilang, ya ampun ada semut aja kok bersaksi. Loh nggak apa-apa gitu ya. Bercerita tentang kebaikan Tuhan dari sekecil apapun sampai sebesar apapun. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga memberkati diri kita sendiri. Gitu ya, memberkati diri kita sendiri ya. Termasuk ketika kita, contohnya begini, jadi apa yang kita keluarkan dari mulut, itu akan memberkati orang lain dan memberkati diri kita sendiri. Kalau itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau yang kita keluarkan cuma keluhan, itu juga akan bikin orang lain jadi sumpek, bikin diri kita juga sumpek. Ya. Bahkan ketika termasuk lagu ya, Bapak Ibu bersyukur karena kita anak Tuhan banyak lagu-lagu rohani. Yang lalu anak saya cerita, anak saya kuliah di teknik kimia, jadi kadang ngelembur gitu sampai malam sampai pagi. Terus dia cerita, mama ada teman saya nih lucu. Dia kalau lagi ngelembur kerja dia seneng nyetel lagu ini nih, ma dengerin nih ma. Lagu ini penyanyinya suaranya bagus, melodinya juga bagus, tapi ceritanya tentang patah hati. Lalu lucunya sambil dengerin lagu, sambil kerja temennya tuh bisa air matanya bercucuran, terus anak laki air matanya bercucuran terus gitu ya, karena patah hati gitu ya. Tapi lah tak omongi kata anak saya, ini loh jangan denger lagu itu, walaupun enak melodinya enak, tapi kamu ngapain? Udah capek kerja sampai pagi, kemudian air matamu bercucuran. Saya kirimin lagu-lagu rohani. Ya Bapak Ibu, apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Apa yang kita katakan juga mempengaruhi kita dan juga mempengaruhi orang lain. Ketika kita terus cerita apa yang Tuhan lakukan, kebaikan Tuhan itu akan terus memulihkan. Jadi kalau kita bersaksi, berkatnya bukan cuma buat orang lain. Pasti itu memberkati orang lain, tapi juga memberkati diri kita sendiri. Ketika kita terus bercerita kebaikan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang baru setiap hari dalam hidup kita. Dan selalu ada alasan buat kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kesaksian dari orang lumpuh ini mujizat yang luar biasa. Tapi setiap hari selalu ada berkat mujizat Tuhan yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar. Ya, hidup kita tidak akan pernah terlepas dari tantangan dan pergumulan. Tapi kita punya Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Hidupnya aja dia berikan. Apalagi
untuk memelihara kehidupan kita ini. Sangat Tuhan begitu mengasihi kita ya. Tadi Ibu Febri bilang seperti biji mata. Firman Tuhan bilang kita tuh seperti biji matanya Tuhan. Ya, karena itu belajar terus menerima uluran tangan Tuhan. Belajar mempercayai. Jangan cuma terima uluran tangan Tuhan terus mulai ragu-ragu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Belajar percaya hanya Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya, bahkan kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan belajar terus cerita kebaikan Tuhan. Itu akan memulihkan hidup kita banyak. Dan memulihkan hidup orang lain. Jadi berkat banyak untuk kita. Jadi berkat untuk orang lain. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar dari teladan orang lumpuh di Bethesda ini Tuhan. Hidup dia tidak mudah. Apalagi ketika berpuluh-puluh tahun dia mengalami kesulitan sebagai orang lumpuh. Ketika di kolam itu orang ini harus bergaul dengan orang-orang yang sama. Orang-orang yang sakit begitu lama. Orang-orang yang sama-sama putus asa. Orang-orang yang sama-sama tidak punya pengharapan. Tapi terima kasih karena Tuhan Yesus datang secara khusus kepada dia. Menawarkan kesembuhan. Dan bukan hanya kesembuhan jasmani tetapi juga kepulihan secara rohani. Kami mau Tuhan seperti orang lumpuh itu. Mungkin dalam hidup kami ada pergumulan. Ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada keraguan apakah kami bisa menghadapi masalah ini dan masalah ini bisa diselesaikan. Bantu kami tahu kami punya Tuhan yang hidupnya saja dia berikan buat kami. Kami percaya kami bisa mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam kami menghadapi apapun. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya harapan kami. Bukan hanya hati kami bercabang kemana-mana, tetapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kami. Biarlah hati kami berharap penuh kepadamu. Dan biarlah kami tidak segan-segan dan mau terus-menerus menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada orang lain. Sehingga apa yang kami katakan memberkati orang lain dan juga memberkati hidup kami. Makin beriman, makin bersandar dan makin siap menerima semua yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala yang baik masih akan terus datang dalam hidup kami karena Tuhan yang menganugerahkannya. Bantu kami punya iman sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami siap menerima segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami boleh menerima firman Tuhan ini, menyimpan dalam hati, dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat GKA Elion Rungkut ya, untuk biarlah jemaat GKA Elion Rungkut makin imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang luar biasa, gembala kita yang agung. Ya, biarlah jemaat Elion Rungkut makin beriman, makin bersandar kepada Tuhan. Juga untuk kesehatan jasmani ya, mungkin cuaca yang seperti ini ada beberapa yang sakit kita doakan ya, yang ingat yang sakit bisa ucapkan di dalam doa. Ya, kita doakan bersama dan biarlah pelayanan di gereja ini makin berkembang, makin menjadi berkat buat ke dalam, buat seluruh jemaat dan juga menjadi berkat buat keluar. Mari kita berdoa, buka suara bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu GKA Elion Rungkut Tuhan. Mereka menjadi satu keluarga rohani. Kami rindu agar seluruh jemaat makin saling menjadi berkat satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan satu dengan yang lain. Biarlah seluruh jemaat makin punya iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami, kalau ada yang memiliki pergumulan, menghadapi satu kondisi yang tidak mudah, atau mungkin jemaat yang punya rencana ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu terus diingatkan bahwa mereka bisa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu di tempat ini, GKA Elion Rungkut, makin bersandar, makin beriman, makin mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam segala keadaan. Demikian juga untuk secara fisik, saat ini cuaca yang seringkali ekstrim, panas, dingin. Tuhan banyak yang sakit, mohon Tuhan, kalau ada yang sakit mohon Tuhan jamah, mohon Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan seluruh jemaat di tempat ini semakin menjadi berkat satu dengan yang lain dan juga memberkati orang-orang di luar mereka. Sehingga setiap orang yang mengenal jemaat-Mu ini mengenal Kristus dengan nyata. Lewat apa yang jemaat-Mu lakukan dan katakan. Demikian juga untuk kerjasama di antara jemaat, juga untuk hamba Tuhan, untuk pengurus, biarlah bisa bekerja sama dengan baik. Dan jemaat di tempat ini makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan ketika dalam masa-masa pandemi, Tuhan tetap menyertai negara kami ini. Kami menyerahkan segala keadaan, mungkin kondisi ekonomi yang terkena dampak dari pandemi yang lalu. Biarlah Tuhan menolong untuk Presiden Jokowi dan seluruh aparatur negara untuk bisa membangun negara ini, untuk bisa membenahi, dan biarlah kondisi yang menurun boleh diperbaiki, termasuk kondisi ekonomi yang ada di negara ini. Secara khusus kami menyerahkan untuk tahun depan ada pemilihan presiden, biarlah Tuhan tolong semua yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dan seluruh orang bisa melakukan pemilihan dengan baik, dan biarlah Tuhan memilih seorang pemimpin negara yang takut akan Tuhan, seorang yang benar-benar Tuhan pilih untuk bisa menjadi pemimpin negara ini, membawa negara ini makin baik lagi ke depan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan di negara ini, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga kami ikut bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, dan kami boleh menjadi teladan, anak-anak Tuhan walaupun minoritas. Kami sungguh-sungguh menjadi seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kami tahu Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk negara kami, untuk bangsa kami, untuk jemaat-Mu, dan kami hanya bisa mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sambil tetap berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kini tibalah saatnya kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya dengan hati penuh ucapan syukur, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan kasih yang ajaib. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anak-Nya selamatkanku. Di hadapan
Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Kasih ajaib, kasih dari Golgota. Kasih ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Tak henti-hentinya hati kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengubah dan memulihkan hidup kami. Kasih-Mu menolong kami untuk hidup di dalam rencana-Mu yang indah. Kiranya Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Dan inilah persembahan kami. Kiranya Engkau yang mengurapi dan memberkati persembahan yang sudah terkumpul ini, Engkau juga mau memberkati dari setiap para pengurusnya, boleh mengelola persembahan ini dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian, doa dan syukur kami hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri mari kita kembalikan segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Elisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pulang ke rumah kita masing-masing dengan damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, keselamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan di dalam diri Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kiranya wajah-Nya menyinari
memberkati kita semua.